Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Izatul dengan NIM 22041311, kelas 22A1 S1 Hukum, mata kuliah Hukum Pajak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem pemungutan pajak di Indonesia. Langsung saja, yang pertama ada pengertian sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah cara atau mekanisme yang digunakan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, serta bagaimana pajak tersebut dipungut dan disetorkan ke kas negara. Tujuan dari sistem pemungutan pajak adalah untuk menjamin penerimaan negara serta memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Yang kedua ada jenis-jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia. A. Sales Assessment System. Ini adalah sistem utama yang berlaku untuk sebagian besar jenis pajak di Indonesia. Definisi, sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran wajib pajak, aktif, wajib pajak bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya. Peran fiskus, petugas pajak, pengawasan dan penegakan hukum, misalnya melalui pemeriksaan pajak. Fiskus tidak menentukan besaran pajak terutang kecuali ada ketidaksesuaian. Contoh pajak, pajak penghasilan PPh yang dilaporkan melalui surat pemberitahuan SPT tahunan dan pajak pertambahan nilai PPN. B. Official Assessment System. Sistem ini merupakan kebalikan dari Self-Assessment System. Definisi, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada fiskus, petugas pajak atau instansi pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Peran wajib pajak, pasif, wajib pajak tinggal menunggu diterbitkannya surat ketetapan pajak SKP atau surat pemberitahuan pajak terutang SPPT oleh fiskus. Peran fiskus, petugas pajak, aktif dalam menghitung, menetapkan, dan menerbitkan dokumen penetapan pajak. Contoh pajak, pajak bumi dan bangunan PBB, di mana besaran pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat, dan wajib pajak tinggal membayar sesuai ketetapan. C. Withholding System. Sistem ini melibatkan pihak ketiga dalam proses pemotongan atau pemungutan pajak. Definisi, sistem pemungutan pajak di mana besarnya pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak itu sendiri dan bukan fiskus, yang kemudian menyetorkannya ke kas negara. Peran wajib pajak dan fiskus, pasif dalam perhitungan dan pemotongan. Peran pihak ketiga, aktif dalam memotong atau memungut dan menyetorkan pajak terutang. Pihak ketiga akan menerbitkan bukti potong atau pungut kepada wajib pajak. Contoh pajak, PPh Pasal 21, pemotongan PPh atas gaji karyawan oleh pemberi kerja. PPh Pasal 23, pemotongan PPh atas dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa lainnya. PPh Pasal 22, pemungutan PPh oleh bendahara pemerintah atau badan tertentu atas pembayaran barang atau jasa. Yang ketiga ada asas pemungutan pajak di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia juga didasarkan pada beberapa asas antara lain. Yang pertama, asas yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, asas finansial. Pemungutan pajak disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan ekonomi wajib pajak. Yang ketiga, asas ekonomis. Pajak yang dipungut tidak boleh mengganggu kegiatan perekonomian dan harus memberikan dampak nyata pada kesejahteraan umum. Yang keempat ada asas umum atau keadilan. Pemungutan pajak harus adil dan merata serta penggunaannya untuk kepentingan umum. Yang kelima ada asas sumber dan asas domisili. Indonesia menerapkan kedua asas ini. Asas sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, sedangkan asas domisili mengenakan pajak pada setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia. Yang keempat, ada dasar hukum. Beberapa peraturan yang menjadi dasar sistem pemungutan pajak di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan teknis. Selanjutnya, yang kelima ada kesimpulan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada prinsip kepercayaan, keadilan, dan pengawasan. Melalui sistem self-assessment, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih sadar pajak, sementara withholding system digunakan sebagai pelengkap agar penerimaan negara tetap optimal dan kepatuhan pajak meningkat. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.